Ratusan warga mendatangi Polsek Moyohilir, Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat. Warga mendesak polisi menangkap seorang pelaku penganiayaan. Dengan membawa senjata tajam dan kayu blok, ratusan warga desa Kakiang mendatangi Polsek Moyohilir, Sumbawa Besar, mendesak penangkapan pelaku penganiayaan. Menuntut Polsek Moyohilir untuk segera melakukan penangkapan terhadap pelaku penganiayaan warga desa Berare. Kasus penganiayaan berawal dari dua remaja warga desa Berare yang berboncengan mengendarai sepeda motor dihadang dan dipukuli hingga berdarah oleh sejumlah warga Kakiang. Saat dilakukan mediasi di kantor Polsek Moyohilir, terjadi pemukulan terhadap seorang warga desa Kakiang yang diduga dilakukan warga Berare. Suasana dapat dikendalikan setelah anggota Sabara Polres Sumbawa dan pasukan Brimob diterjunkan ke lokasi. Sementara itu, 3 orang tewas akibat bentrok warga di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Bentrokan diduga dipicu sengketa lahan antar warga. 3 korban tewas bentrok warga ditemukan polisi di areal perkebunan sawit di Desa Gajah Mati, Kecamatan Sungai Keruh, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Ketiganya tewas diduga akibat diserang sekelompok warga. Ketiganya mengalami luka tembak di bagian dada dan dibacok di bagian leher. Penyerangan diduga akibat sengketa lahan antara 2 kelompok, di mana salah satu kelompok merasa lahannya direbut. Polisi langsung melakukan olah TKP dan melakukan penyelidikan untuk menemukan pelaku penyerangan. Polisi pun juga menemukan sebuah senapan, 1 parang, dan 2 pisau di lokasi kejadian. Ini berusaha bagaimana situasi ini tidak berkembang. Kami akan mendekati para tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala desa untuk tidak berkembang situasinya, sehingga mudah-mudahan bisa diserahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. 5 jenazah korban penumpang dan sopir taksi yang tercebur di dermaga Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara tiba di kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Rencananya kelima korban akan menjalani visum sebelum nantinya dibawa keluarga untuk dimakamkan. Satu persatu jenazah penumpang taksi tiba di kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Keempat korban diketahui bernama Nedi, 25 tahun, Yusarmanto, 37 tahun, Amin Mudori, 31 tahun, dan Heriansyah, 27 tahun. Berprofesi sebagai anak buah kapal asal Jambi dan tengah singgah di Pelabuhan Tanjung Priok. Selain jenazah keempat penumpang, jenazah sopir taksi yang diketahui bernama Mujianto, berusia 51 tahun, juga sudah dimasukkan ke kamar jenazah untuk divisum. Usai menjalani visum, rencananya korban akan dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan. Sebelumnya, keempat korban menumpangi taksi yang dikemudikan Mujianto pada Senin pagi, namun tiba-tiba taksi masuk dan tercebur di dermaga 004 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sama pihak kepolisian sama pihak untuk mengeluarkan jenazah dari sini karena memang jenazah diserahkan oleh kepolisian pada saatnya. Untuk lebih lanjutnya mungkin nanti kepolisian dari pihak RSCM ya. Untuk lebih lanjutnya mungkin nanti pihak perusahaan yang akan karena masih dalam tanggung jawab perusahaan. Perusahaannya apa? Saya kurang tahu perusahaan. Setelah melakukan pencarian selama 5 jam, akhirnya tim penyelamat gabungan berhasil menemukan jasad sopir taksi sepakat yang tercebur di dermaga Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ya, saat ditemukan kondisi mayat sudah membengkak dan susah dikenali. Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mengerahkan tim penyelamat gabungan dari Badan Keamanan Laut dan Polair Polda Metro Jaya untuk melakukan pencarian sopir taksi yang tercebur di dermaga 004 Tanjung Priok. Pencarian dilakukan dengan mengerahkan 5 orang penyelam dan 1 unit perahu karet. Setelah pencarian selama kurang lebih 5 jam, tim penyelamat akhirnya menemukan jasad sopir taksi. Dari kartu identitas yang ditemukan tertulis seorang pria berusia 51 tahun atas nama Mujianto. Dengan ditemukannya jasad sopir, korban tewas dalam insiden taksi tercebur di Pelabuhan Tanjung Priok menjadi 5 orang. 4 diantaranya merupakan penumpang taksi yang berprofesi sebagai anak buah kapal. Tadi malam pukul 2, anak hujan lebat, ada ABK dari kapal tongkang, setelah pulang karena hujan lebat akan menggunakan taksi sepakat. Kemudian karena situasinya hujan dan di dermaga itu tidak ada pelang dan segala tulisan-tulisan tanda peringatan,
tidak kelihatan itu jadi mobil dari pintu 4. Pagi hari ini terjadi upaya penyanderaan di Pondok Indah dan setelah dikepung oleh aparat kepolisian, polisi sudah berhasil membebaskan para sandera penghuni rumah di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk informasi terkini dari lokasi kejadian, kita bergabung bersama dengan rekan kami, Rosalin Asmarantika. Rosalin, bagaimana situasi terkini di sana? Apakah penjagaan masih terus diperketat? Iya, Robert, ini penjagaan oleh tadi ketika pengepungan di rumah yang menjadi perampokan dengan kekerasan ini terjadi, Robert. Namun yang ingin saya ajak Anda untuk melihat ini adalah bagaimana kondisi atau bagaimana situasi rumah ini. Nah, ini Anda bisa lihat rumah ini ada di pertigaan antara Jalan Bukit Hijau dengan Jalan Metro Hijau. Nah, jalan yang ada di depan rumah ini, Robert, Jalan Bukit Hijau, ini adalah jalan yang bebas akses begitu. Kalau biasanya jalan-jalan di perumahan ini ditutup ketika malam ataupun jam-jam tertentu, jalan ini tidak ditutup, Robert. Dan rumah ini ada di pertigaan antara Jalan Bukit Hijau dengan Jalan Metro Hijau 1. Nah, Jalan Metro Hijau 1 ini adalah jalan yang menghubungkan Jalan Bukit Hijau dengan jalan utama, yakni Jalan Metro Pondok Indah. Adalah jalan yang biasa kita lalui begitu, Robert, kalau ingin dari Pondok Indah menuju ke Lebak Bulus. Nah, jalan yang ada di depan rumah ini biasanya dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun juga roda 4 ketika Jalan Metro Pondok Indah atau jalan utama ini macet. Jadi Anda bisa bayangkan bagaimana bebasnya akses di depan rumah ini. Dan yang menjadi pertanyaan, Robert, ini adalah di komplek perumahan sebesar ini biasanya ada pos-pos penjagaan atau tiap rumah ini memiliki pos satpam atau penjagaan tersendiri. Nah, saya ingin bertanya begitu langsung kepada Bapak Kombes Awi Setiono mengenai bagaimana cara pelaku masuk ke rumah korban. Selamat sore, Pak Awi. Iya, Pak Awi, ini bisa diceritakan bagaimana pelaku bisa masuk ke dalam rumah korban. Ini ada informasi bahwa pelaku masuk tanpa kekerasan begitu ya? Jadi begini ya, Mbak ya, ini karena memang masih sangat dekat sekali dengan kejadian tadi. Sementara ini memang kita masih terus mendalami tersangka dan korban. Salah satunya korban saksi dari asisten rumah tangga ini, si saudari Reni. Keterangannya bahwasannya awalnya ini si tersangka ternyata lompat pagar, kemudian dia menunggu si asisten rumah tangga ini keluar. Saat keluarlah itu di garasi, langsung dicegat di todong tadi. Bahkan sempat ada kata-kata untuk suruh membukakan kunci. Nah, ini juga kita akan dalami juga, membukakan kunci ini dalam rangka apa mungkin ada temannya atau mungkin ada kemungkinan untuk escape-nya. Ini kita masih proses karena memang baru terjadi barusan ya. Berarti ini ada tekanan begitu yang dilakukan kepada pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga untuk si pelaku ini bisa masuk. Ya. Tapi tidak ada kekerasan dan masuk berarti dengan lancar begitu ya, Pak. Kemudian apa ya? Kekerasan sifatnya menodong, dia menodongkan senjata. Maksudnya tidak ada yang dirusak pintu atau pagar, hanya lompat pagar. Sementara ini belum kita ketemukan kalau untuk masuknya di bawah. Tapi setelah di atas, untuk masuk ke kamar pemilik rumah, karena tidak mau dibuka, yang bersangkutan si tersangka ini mencoba merusak jendela. Berarti di dalam ada jendela yang coba untuk dirusak. Di lantai 3. Yang jadi pertanyaan, Pak, apakah pembantu yang ditodong ini adalah pembantu atau orang yang sama yang keluar dan juga akhirnya mencari pertolongan? Iya, betul. Dari Ibu Reni. Kemudian apa saja informasi yang digali oleh polisi dan bagaimana penanganannya, Pak? Yang jelas ini sekarang ini Ibu Reni kita lakukan pemeriksaan terkait dengan kejadian tadi. Yang jelas informasi awal yang tadi saya sebelum sampaikan, kemudian yang bersangkutan memang sempat tadi disuruh membuatkan Indomie. Setelah membuatkan Indomie, yang bersangkutan bisa escape, kabur, melaporkan kepada security. Jadi yang bersangkutan atau saksi ini pembantu rumah tangga di sini yang ditodong kemudian masuk dan membawa masuk pelaku, kemudian dibawa ke kamar utama atau ke kamar majikannya dan diminta untuk membuat Indomie. Disitulah saksi ini kabur begitu ya, Pak, akhirnya meminta pertolongan. Nah, bagaimana sih, Pak, mekanisme atau kalau kita lihat di sini banyak sekali aparat yang diturunkan. Memang ada strategi khusus apa atau apa yang dihindari oleh polisi untuk tidak terjadi? Yang
jelas memang ini kan kasus jarang juga ya terjadi, dan ini juga menjadi atensi kita terkait dengan keselamatan nyawa dari seseorang ya. Jadi memang keselamatan ini yang kita utamakan, keselamatan korban. Makanya tadi memang ada beberapa waktu kita harus ulur-ulur, dalam artian kita juga tidak mau terjadi korban jiwa. Dari semua negosiasi tadi ternyata si saksi asisten rumah tangga ini, saudara ini, waktu keluar menyatakan bahwasanya si tersangka ini ada yang membawa senpi. Tentunya itulah menjadi bahan pemikiran lebih lanjut, sehingga kita tidak boleh gegabah untuk mengevakuasi korban. Dan berapa yang diturunkan begitu Pak, dan strategi apa saja selain tadi kan sudah dikepung ya di depan rumah ini gitu. Strategi atau mekanisme tawar-menawar dengan pelaku ini apa saja Pak? Oke, yang jelas kita melakukan tindakan tersebut ada dasarnya sesuai dengan Perkap Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian ya. Kita sudah upaya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang deteren. Kehadiran kepolisian di sini adalah satu bentuk kegiatan-kegiatan deteren kita. Kemudian kita melakukan himbauan-himbauan. Tadi kita sudah sampaikan himbauan lesan. Sudah berkali-kali kita ingatkan untuk menyerah, untuk membuka pintu agar kita bisa masuk. Ternyata tidak ada respon sama sekali. Bahkan Kanit Reskrim Polsek Kebayoran Lama sendiri menelpon, ternyata si korban ini malah suruh menjawab tidak ada apa-apa. Katanya cuma cekcok masalah rumah tangga saja. Ini malah membuat curiga karena apa? Pintu sampai jam 10.30 itu masih belum juga terbuka. Padahal si anggota kami ini kejadian 5.30, 6.15 sudah di sini semua, sudah melakukan observasi, termasuk tadi berupaya untuk negosiasi tadi. Berarti pelaku ini sempat mengecoh dan mendesak begitu korban untuk memberitahu bahwa tidak ada yang terjadi apapun begitu yang buruk di dalam begitu ya Pak ya. Nah, tentunya dengan tekanan ya, tekanan tadi terhadap korban ya. Kemudian selanjutnya ini proses yang dilakukan kepada pelaku sejauh ini sudah apa saja ya Pak? Yang jelas yang bersangkutan sempat menodongkan senjata terhadap korban, pemilik rumah, terus kemudian juga mengambil paksa HP-nya, kemudian mengambil dompetnya. Ini kan suatu perbuatan tidak pidana ya, pencurian dan kekerasan ya. Pencurian dengan kekerasan Pak, ini kalau ada berita yang informasinya di sini ada 4 orang yang ditawan oleh pelaku. Tapi ini diluruskan sedikit Pak, ada berapa orang sebenarnya yang di dalam dan apakah tidak ada pengamanan khusus seperti satpam di rumah ini? Biasanya kan rumah sebesar ini kalau saya lihat juga di dalam ada pos satpamnya begitu. Jadi yang data yang kami dapatkan memang ada pengemudi ya, sopir itu kebetulan suruh pulang. Kemudian ada di sini tadi asisten rumah tangga 1 orang, kemudian ada penghuni Bapak Asep Sulaiman, kemudian Ibu Is, kemudian putrinya Safira. Jadi ada 4 saat itu kejadian. Ada 4 begitu ya Pak. Terima kasih banyak Pak Awi atas waktunya. Ya, Robert, itu dan sampai sekarang ini pihak kepolisian masih berjaga-jaga di lokasi rumah lokasi rumah di Pondok Indah ini yang mengalami tindak kriminal pencurian ataupun percobaan pencurian dengan kekerasan Robert, dan lebih lanjutnya ini pihak kepolisian masih akan melakukan penyidikan di Polres dan juga di Polda Metro Jaya. Kembali ke Anda Robert. Terima kasih Rosalina Asmarantika atas informasi langsung dari lokasi kejadian.